Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Pertiwi, NIM 21060004, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tutorial pengolahan data dengan aplikasi Efuse, tugas mata kuliah Statistika Lanjutan, pertemuan 14. Baiklah, di sini saya sudah memiliki data penelitian yang akan diolah. Ini adalah data tidak sebenarnya, dan juga saya juga telah memiliki aplikasi Efuse. Baiklah, langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Efuse. Setelah itu kita klik create a new file. Lalu pada bagian Word file itu kita pilih date dengan regular frekuensi, karena kita akan memakai data time series. Dan untuk frekuensinya itu sesuai dengan data, yaitu kita tahunan. Jadi kita isi di sini annual. Yang datanya dimulai dari tahun 1989 hingga 2018. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita menginput data yang ada di Excel ke dalam aplikasi Efuse. Pertama kita dapat klik quick di bagian atas ini. Lalu kita klik empty group atau edit series. Lalu sudah seperti ini, kita buka data di Excel tadi dan kita blok data yang akan di copy, yaitu data variabel Y, X1, X2 dan X3 serta X4. Lalu kita copy. Di sini sebagai variabel Y yaitu ekspor kayu manis Indonesia, dan variabel X1 nya itu PDB Amerika Serikat konstan, X2 nya itu nilai tukar, X3 nya itu harga kayu manis ekspor, dan X4 nya itu produksi kayu manis Indonesia. Setelah kita blok, lalu kita copy, kita buka aplikasi Efuse dan kita pastekan, sehingga muncul datanya seperti ini. Setelah itu kita dapat klik lagi bagian quick di sini, karena kita akan mengregresi data ini. Setelah diinput kita regresikan, yaitu setelah klik quick kita klik estimate question. Lalu di kolom specification ini kita buat persamaannya, yaitu Y dengan konstanta C, lalu variabel bebasnya X1, X2, X3, X4. Lalu kita klik OK. Muncul data regresinya, data awalnya seperti ini. Hasil awal ini sebagai dependent variable, yaitu variabel terikatnya Y. Kita menggunakan metode least square, dan jumlah observation-nya itu sebesar 30 data, yaitu dari 1989 hingga 2018. Nah, ketika muncul seperti ini, belum bisa kita representasikan karena kita belum melakukan uji asumsi klasik. Maka kita lakukan dulu uji asumsi klasik, baru kita dapat menentukan keputusan bagaimana pengaruh antar variabel ataupun bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelumnya kita save dulu tampilan ini dengan cara klik
kita klik phrases di sini, lalu kita klik name, kita beri nama di sini regresi sebelum asumsi klasik, sebelum uji asumsi klasik, lalu langsung saja kita klik OK. Setelah itu pada tampilan ini tadi kita klik view, lalu karena kita akan melakukan uji asumsi klasik, sebelumnya saya akan menjelaskan uji asumsi klasik ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua itu ada uji multikoliniaritas, yang ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas, dan ada uji autokorelasi. Saya akan menjelaskan 4 uji tersebut yang termasuk uji klasik. Pertama ini kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini sendiri yaitu bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel ini berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Ketika probabilitas variabel ini lebih dari 0,05, maka ini bisa dikatakan sebagai penyebaran distribusinya itu normal. Jika kurang dari 0,05, maka penyebaran distribusinya itu tidak normal. Bisa juga menggunakan perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka itu distribusinya normal gitu. Kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka itu distribusinya tidak normal. Baiklah, kita akan melakukan uji normalitas. Pada tampilan regresi sebelum asumsi ini, kita klik view, lalu kita pilih residual diagnosis. Selanjutnya kita pilih view, lalu kita klik residual diagnosis. Selanjutnya kita pilih histogram normality test. Di sini terlihat bagaimana probability-nya, yaitu dari 30 observation atau 30 data, itu didapat probability-nya sebesar 0,53 sekian. Berarti hal ini menggambarkan bahwa ketika probability-nya lebih dari 0,05, data ini memiliki distribusi normal, seperti itu. Jadi tidak ada masalah dalam uji normalitasnya. Baiklah, selanjutnya tampilan uji normalitas ini kita save. Caranya sama seperti tadi, kita klik freeze, lalu kita klik name, kita ubah namanya menjadi uji normalitas, lalu enter. Boleh kita tutup tampilan ini, lalu kita lanjutkan dengan uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Sebelum uji heteroskedastisitas itu kita uji multikoloniaritas. Baiklah, kita klik view. Uji multikoliniaritas ini adalah kita itu akan menguji apakah antar variabel bebas itu memiliki korelasi atau hubungan. Suatu penelitian itu akan semakin baik ketika antar variabel bebasnya itu tidak memiliki korelasi, seperti itu. Itu dapat kita lihat di probabilitasnya. Ketika probabilitasnya lebih dari 1, maka itu dinyatakan bahwa antar variabel bebasnya itu tidak memiliki korelasi, dan semakin baik data penelitian yang digunakan gitu. Baiklah, kita akan
Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolonialitas. Kita klik view, lalu kita pilih koefisien diagnosis, lalu kita klik varian inflation factor atau disingkat dengan VIF. Nah, di sini kita lihat pada tampilan pada tampilan VIF ini kita melihat korelasi, terutama di centered VIF ini, yang mana kita dapatkan di sini hanya variabel X3 yang memiliki center VIF-nya itu kurang dari 5. Berarti dapat kita nyatakan bahwa data ini memiliki masalah dalam uji multikoliniaritas seperti itu, karena antar variabel bebasnya itu ternyata memiliki hubungan. Hanya variabel X3 yang tidak memiliki hubungan, yaitu harga ekspor kayu manis Indonesia. Selanjutnya kita save tampilan ini dengan cara yang sama, yaitu kita klik freeze, kita klik name. Untuk judulnya kita beri nama uji multikolonialitas. Baiklah, kita tutup. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Adapun uji heteroskedastisitas ini adalah kita akan melihat apakah ada korelasi antara nilai residual dengan nilai produksi, seperti itu. Kita buka pertama view. Setelah kita klik view, yaitu kita pilih residual diagnosis, lalu kita pilih heteroskedasticity test. Nah, di sini kita menggunakan metode Glatzer. Maka muncullah hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glatzer, yang mana kita dapatkan di sini F statistiknya dengan probabilitas F itu sebesar 0,35, dan untuk probability dari masing-masing variabelnya itu semuanya lebih dari 0,05. Nah, maka dari data ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah dalam uji heteroskedastisitas. Maka akan semakin baik penelitian ini. Selanjutnya kita simpan lagi dengan mengklik freeze, lalu kita klik name, kita kasih judul uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini hanya digunakan ketika kita menggunakan data time series. Sebagaimana tadi di awal kita menggunakan data time series. Baiklah, kita klik view di sini. Lalu kita klik koefisien diagnosis. Kita klik view di sini, lalu kita pilih residual diagnosis, lalu kita pilih serial correlation LM testing. Untuk kliknya tidak apa, 2 saja, lalu oke. Baiklah, muncul hasil dari uji autokorelasi. Autokorelasi ini adalah bertujuan untuk kita mengetahui
korelasi antar data. Tadi kan kita ada 30 data observasi. Jadi kita analisis apakah ada korelasi antar datanya itu, seperti itu. Ketika probability-nya lebih dari 0,5, maka itu menandakan bahwa tidak adanya korelasi, dan itu menandakan bahwa data penelitian yang digunakan itu semakin baik, seperti itu. Baiklah, kita baca hasil dari uji autokorelasi ini. Di sini dengan F statistik, probability F-nya itu 0,6, dengan probability setiap variabelnya itu ada 0,76, 0,74, 0,77, 0,83, 0,73, dan juga untuk R-square-nya itu 0,03, untuk F statistiknya itu 0,05, dan probability-nya itu 0,99. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika probability dari F-nya itu lebih dari 0,5, maka di sini tidak ada korelasi antar setiap data, yang mana menunjukkan ini tidak ada masalah dalam uji autokorelasi, sehingga penelitian ini datanya semakin bagus. Dan juga kita bisa melihat dari R-square di sini, ketika R-square itu kurang dari 0,05, maka itu menandakan tidak adanya korelasi, dan maka semakin baiklah suatu penelitian. Di antar variabel bebas dan antar variabel bebasnya juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi karena berkisar antara 0,7 hingga 0,8. Itu menandakan bahwa tidak ada korelasi atau tidak ada masalah dalam uji autokorelasi di penelitian ini. Baiklah, kita simpan lagi datanya dengan mengklik freeze, lalu klik name, kita beri nama uji autokorelasi. Baiklah, itulah keempat uji asumsi klasik yang dapat saya jelaskan. Di sini saya akan menyimpulkan kembali dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan tadi. Yang pertama itu ada ini data regresi sebelum asumsi klasik, seperti itu. Data ini belum bisa kita artikan apa-apa karena belum kita olah, seperti itu. Tapi ketika kita lihat dari probabilitasnya itu, data-data masing variabelnya itu sudah bagus karena lebih dari 0,05, yang mana itu menunjukkan bahwa korelasinya itu ketika data probabilitasnya itu dari 0,5 hingga 1, maka itu menunjukkan bahwa data itu memiliki korelasi positif kuat, seperti itu. Ada uji asumsi klasik yang pertama tadi, yaitu uji normalitas, yang mana di sini didapatkan bahwa probability-nya sebesar 0,053 dengan Jar-Kueberannya 1,26, maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak memiliki masalah dalam uji normalitas, karena ketika probabilitasnya di atas 0,5, maka ini datanya itu semakin tidak berkorelasi, dan distribusinya itu semakin normal, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah uji normalitas itu ada uji multikolinearitas, yang mana ini tadi menguji apakah antar variabel bebas itu memiliki hubungan atau memiliki korelasi atau tidak. Di sini kita lihat bahwa
Baiklah, selanjutnya kita mereview yang uji ketiga, uji heteroskedastisitas, yang mana ini kita menguji korelasi antara nilai residual dengan nilai produksi. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai probabilitas F-nya itu sebesar 0,35 dengan probability dengan F statistiknya itu 1,16. Probability F atau probabilitas dari F statistiknya ini menunjukkan bahwa 0,35 yaitu di bawah 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa kita tidak memiliki masalah dalam uji heteroskedastisitas, sehingga data ini bagus untuk digunakan untuk penelitian seperti itu. Uji yang ketiga yaitu uji yang keempat, uji yang terakhir yaitu uji autokorelasi, yang mana kita dapatkan bahwa probability F-nya itu sebesar 0,69, yang mana ketika probability lebih dari 5, maka pada uji autokorelasi ini akan tidak ada masalah pada uji autokorelasi, sehingga data penelitian semakin baik seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.